Oke, ini share screen-nya udah kelihatan belum? Halo? Udah kelihatan, Mas. Lanjut aja. Oke. Baca doa dulu ya sebelum belajar supaya diberi kemudahan untuk memahami materi apa yang kita pelajari hari ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, bismillah. Selamat pagi semua. Pagi, Kak. Pagi. Iya. Ini tinggal beberapa aja ya. Kemarin kayaknya ada 15, sekarang 13 termasuk admin. Gak apa-apa. Mungkin ada kesibukan. Halo Mbak Ica. Baru join dong. Halo, iya nih baru join. Kemarin kemana? Nggak join? Kemarin kerja, sekarang juga kerja sih. Cuma ya kelewat lah kemarin. Kita kalau cara ngajar saya kalau nggak terlalu apa namanya baku nggak apa-apa ya, kayak misalkan kayak teman sendiri, karena memang kita ya seperjuangan. Jadi saya kasih tahu dulu dari awal-awal bahwasanya tuh ini saya tuh semester 4 ya, belum belum tutor yang ini nih, materi aljabar 1. Jadi kalau yang udah ngambil aljabar 1 mungkin ilmunya lebih banyak dari saya, nanti mohon kasih masukan aja gitu ya. Ini saya sampaikan bahwasanya tuh saya ini baru ngambil matkul ini, jadi ilmunya ya seadanya aja gitu loh. Kita belajar bareng-bareng ya teman-teman. Jangan merasa saya dengerin aja lah. Kalau ada masukan ya nggak apa-apa, santai aja. Teman-teman yang lain kan kayak Mbak Alis itu udah tahu ya, cara ngajar saya santai gitu. Nggak usah merasa, oh saya nggak usah ngasih masukan. Bukan kayak gitu. Kita tuh komunikatif ya. Tanya jawab gitu. Santai aja sama temen gitu. Nggak ada yang, oh ini lebih disegani. Nggak usah kayak gitu. Saya nggak usah disegani ya. Saya sama kok kayak kalian, seumuran. Sini rata-rata umur berapa? Saya sendiri umur 25. Pasti di bawah 20. Saya 27. Saya 27. Tuh kan, 25 sama 27 kan deket-deketan. Ya, saya 27 dah. Iya. Saya 23. Tuh kan ada duanya juga kan yang penting, berarti kan masih seumuran. Yang 17 tahun hoax. Aku 18 tahun. Siapa itu? 18. 45 tahun sisanya. Berarti masih belum Masehi. Mas Muammar, nanti yang kemarin yang bikin PDF Muammar ya? Mas Muammar, benar nggak? Yang kemarin itu loh, bikin PDF rangkuman. Iya, Mas Muhammad. Iya benar kan ya? Mas Iya. Muammar nih, keren dia. Cepet banget ngetiknya, keren. Ajarin saya ngetik ya, Mas. Iya. Keren. Oke. Kemarin kita udah belajar materi tentang ini ya. Apa ini? Operasi gitu ya. Saya review aja sebentar. Operasi itu suatu pemetaan disebut operasi kalau gimana? Misalkan ini ada bilangan bulat ya, himpunan bilangan bulat.
Himpunan bilangan bulat itu berapa aja? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Bilangan bulat. Nggak ada yang pecahan. Oke. Ketika bilangan bulat, di perkalian Kartesius dengan dirinya sendiri, apakah menghasilkan pemetaan ke bilangan bulat? Contohnya kemarin apa? Operasi. Misalkan penjumlahan ya. Penjumlahan. Ini saya review aja yang penjumlahan. Kalau kita punya pasangan terurut A, B, elemen dari ini ya, dari bilangan bulat semua, A-nya bilangan bulat, B-nya bilangan bulat. Kalau dijumlahin, ya operasinya penjumlahan gitu ya. Ini bilangan bulat juga nggak? Iya, bilangan bulat. Bilangan Ya. bulat. Ketika A, B-nya bilangan bulat, unsur bilangan bulat, maka jumlahnya pasti bilangan bulat. Gitu ya. Maka kita bisa katakan bahwasanya operasi penjumlahan, penjumlahan bisa disebut itu apa? Penjumlahan adalah suatu apa namanya? Ini saya kasih warna merah ya. Operasi pada. Kebetulan di sini kita bahas bilangan bulat Z. Ada pertanyaan sampai sini? Ini saya review yang kemarin aja sebentar. Teman-teman, operasi udah ngerti apa yang disebut operasi? Mbak Ica, barangkali mau tanya. Apalagi kerja Mbak Ica. Mas Lulus, biasanya aktif. Sudah. Oke. Oke ya. Ini Mas Muammar kenapa nggak ada suaranya ya? Lagi dagang tadi katanya, Mas. Oh. Ini udah oke ya, operasi. Sekarang kita akan kenalan dengan tabel Cayley. Ini seorang matematikawan Inggris ya, Arthur Cayley. Ini tabelnya seperti ini untuk operasi pembagian pada 1, -1. Nah, di sini ada tabel Cayley. Cara bacanya dari sini ya. Dari sini, ini 1 dibagi dengan 1 berapa teman-teman? 1. Nah, tulisnya di sini ya, di pertemuan antara ini dan sini. Oke ya. Terus 1 dibagi -1 berapa teman-teman? 1. 1. Oke ya. Siap. Tulisnya di pertemuan antara baris ini dan kolom ini. Berarti di sini ya ketemunya. Gitu. Berarti yang ini gimana? -1 dibagi -1 dibagi 1, -1. -1 dibagi 1. Hasilnya di sini ya pertemuannya ya. Siap. Gitu. Udah oke ya, ini cara baca pembagian. Nah, kita lihat ini kan himpunannya cuma 1 - 1 ya.
Ini nggak dikasih nama sih. Misalkan himpunan apa nih namanya? Himpunan A lah ya misalkan. Nah, kita lihat hasilnya nih. Hasilnya itu ada yang melebihi nggak? Keluar dari himpunan ini nggak nih hasilnya? Ini unsur-unsurnya ada semua nggak di dalam A? Ada. Pada. Ada semua ya? Ada. Maka kita bisa katakan, ntar dulu. Berarti kita bisa katakan pembagian pada ya. Merupakan operasi terhadap si himpunan 1,-1. Oke, lanjut. Mana nih? Oke, tabel Kelly untuk operasi penjumlahan modulo 4. Mungkin kita kenalan dulu ya nama yang namanya modulo. Oke, ini nanti kita kenalan dulu dengan modulo. Modulo itu apa sih? Modulo itu nanti apa namanya? Sisa pembagian ya, teman-teman. Contoh misalkan 20 modulo 3 misalkan. Nah, ini kan berarti sisa berapa sih kalau dibagi? Ini kan nggak pas ya. Sisa berapa ini? 2. Sisa 2 ya, karena dapatnya cuma 6 ya. Berarti si 3 dikali 6 ditambah sisanya 2 gitu ya. Berarti ini hasilnya langsung 2 seperti ini. Ya. Terus misalkan 15 modulo 4. Nah, ini sisanya berapa? 3. 3 ya, karena 15 bagi 4 kan dapatnya cuma 3. 12. 12 masih ada sisa 3 ya. Kalau misalkan negatif gimana? Negatif 17 modulo 5 misalkan. Nah, ini sisanya berapa? 3 min 3. Sisanya itu nggak boleh negatif ya. Jadi kita harus ngambil bilangan bulat supaya mendekati min 17 tapi masih ada sisanya. Berarti 5-nya dikali 4 ya. 5-nya dikali min 4. Hasilnya kan min 20 ya. Nah, min 20 supaya jadi min 17 harus ada sisanya dong di sini, tambah berapa? Tambah 3 ya. Nah, ini yang disebut sisanya. Jadi sisa itu nggak boleh bilangan negatif. Ini dilebihin nggak apa-apa 5-nya. 5 dikali min 4. Ya. Jadi min 17 modulo 5 itu hasilnya 3. Gitu ya. Izin tanya tadi min 4-nya dari mana ya, Mas? Min 4 itu bilangan bulat terdekat supaya mendekati ini nih, min 17. Ini kan siap. kalau ya min 17 dibagi 5 kan hasilnya kira-kira yang dekat kan 5 kali min 3 kan. Tapi Yap. kalau 5 kali min 3 sisanya negatif dong. Ya nggak? Iya. Nah, sedangkan modulo itu nggak boleh sisanya negatif. Makanya kita tambahin 5-nya dikali min 4.
supaya sisanya itu tidak negatif ya. Siap. Contoh Terima kasih, lagi. Mas. Ya, 30 modulo 3. Nah, berapa ini? (30) dibagi 3 hasilnya berapa? Atau sisanya berapa langsung deh sisanya? 10. Sisanya, bukan hasilnya, sisanya. 0. Sisanya 0 ya, karena habis terbagi. Oke, ini sisanya 0 ya teman-teman. Karena memang habis, udah nggak ada sisa lagi 0. Nah, dalam notasi modulo, supaya membedakan dengan bilangan biasa ya, ini kan nanti kalau penulisan modulo biasanya begini teman-teman. Pakai tanda apa ini di atasnya tip gitu ya. Ini bahwasanya dia bilangan-bilangan modulo ini. Artinya ada pembagian, ada sisa pembagian. Ya, membedakan dengan bilangan-bilangan yang biasa, teman-teman. Oke, contohnya seperti ini. Tabel Kelly untuk operasi penjumlahan modulo 4. Modulo 4 artinya apa? Berarti kita jumlahin dulu si baris ini dan kolom ini. Oke ya, 0 ditambah 0 berapa? 0. 0 ya. Siap. Kalau dibagi 4, sisanya berapa? 0. 0 ya. Contoh lagi coba yang ini nih. 2 ditambah 3 berapa? 5. Di modulo 4, sisanya berapa? 1. 5 modulo 4. 1. Ingat ya, di 1. sini udah dikasih tahu modulonya 4. Berarti sisanya 1. Betul ya? Di sini 1 isinya. Oke? Siap. Nah, kita lihat. Bentar. Saya kasih tahu dulu untuk Iya, betul. himpunan modulo 4. Z. Ini nanti ada sedikit embel-embel teman-teman. Aduh. Z4. Nah, notasi ini secara umum itu mengartikan bahwasanya elemennya itu gini teman-teman. Pembagian oleh 4 itu sisanya berapa sih paling kecil? Kan nggak boleh negatif ya teman-teman. Berarti sisanya berapa paling kecil? 0 ya. 0. Selain 0 bisa apa lagi sisanya kalau dibagi? 1. 1 ya. 1, 2. Terus 2. Udah. Terus 3 bisa nggak sisanya? Bisa ya ini ya. Tadi 15 jadi 1, modulo 4. 3 bisa ya sisanya ya. Oke? Oke nggak? Oke ya. Nah, kita lihat. Di sini kan udah benar kan nih, Z4 isinya begini doang kan. Oh ya, bentar. Saya tanya. 4 boleh ikut nggak di himpunan ini? Nanti Teman-teman. jadi modul 5 gimana, Mas? Nah, ini nggak boleh ya, sisa 4 itu nggak boleh. Orang dia dibagi 4 kok, masa sisanya 4. Kalau masih sisa 4 ya berarti masih bisa dibagi lagi gitu kan. Nah, jadi nggak boleh, 4 itu nggak boleh. 5 apalagi, 5 masih bisa dibagi oleh si 4 gitu ya. Jadi bilangan-bilangan yang udah tidak bisa dibagi lagi sama si 4 ini. Tapi bilangannya nggak boleh negatif ya teman-teman. Oke? Ya, mesti positif. Nah, coba kalian lihat di sini di tabel Kelly. Ini Z4 kita
operasikan dengan Z4 lagi. Kita lihat hasilnya. Apakah keluar dari himpunan Z4 ini, hasil ini unsur-unsurnya, ada yang keluar nggak? Enggak. Nggak ada ya. Semuanya masuk ke dalam sini ya. Tidak ada yang keluar dari Z4 ini. Nah, maka modulo penjumlahan modulo 4 juga termasuk operasi gitu ya. Boleh izin bertanya, saya masih bingung ya. Sampai sini ngerti nggak? Saya masih bingung itu Ya. modulo 2 terus penjumlahan ketiga kok hasilnya 1 itu bagaimana ya? Ini 2 Nah, dan 3. kok hasilnya 1 gitu 2 gimana? ditambah 3 berapa? 5. 2 ditambah 3 berapa? 5 Nah, dibagi 4. Di modulo kurangi. 4. Bukan dibagi. Di modulo itu Di dikurangi. modulo 4 sisanya bukan dikurang. Oh, di modulo ya. Oh iya ya, paham, Dibagi. paham. Dibagi nanti ada sisanya enggak sih gitu loh. Oh iya. Oke. Sisanya berapa? Mas mau Ya. ya yang baris 2, yang Ya. kolom 1, yang itu 1 ditambah 0 itu kan 1. Terus Ya. dibagi 4 kan nggak bisa ya? 1/4. Kok jadi Ya. sisanya 1? 1 dibagi 4. 1 modulo 4 gitu ya. 1 modulo 4. Nah, 4 Iya. kali berapa sih supaya mendekati 1? 4 kali berapa, teman-teman? 4 kali berapa? Keren Supaya nih. mendekati 4 kali 1/4. Bakal serem nggak boleh bilangan pecahan, teman-teman, harus bilangan bulat. 4 kali berapa di sini? Harus bilangan bulat. 4 kali 4 kali Ibaratnya kali gitu 0. lah. Apa namanya? Apa ya yang nggak bisa dipecah-pecah? Misalkan ada koin lah. Nih, ada 1 koin mau dibagiin ke 4 orang. Supaya adil gimana? Setiap orang dapat berapa di sini koinnya? Dapat 0 kan? 1 aja nggak nyampe, betul nggak? Masing-masing orang Iya. dapat 0. Masih ada sisa nggak kalau masing-masing orang dapat 0? Sisanya koin itu sendiri. Nah, sisanya berapa? Sisa 1 kan ya, Mbak? karena belum Nah, ya ini sisanya. Ya. Jadi, supaya adil, semua orang dapat 0, udah sisanya 1. Gitu loh. Kita butuh sisanya doang. Kita nggak butuh si orangnya dapat berapa, nggak perlu. Yang penting sisanya berapa sih kalau dibagiin rata gitu loh. Ngerti nggak? Berarti dikali 0 bisa ya, Mas? Bisa. Kan adil kan? Betul nggak? Ini adil nggak nih? Masing-masing orang dapat 0. Nah, orang cuma 1 mau dibagi ke 4 orang ya susah gitu kan. Ya udah nggak usah dapat 0 aja semua, dah biar adil. Sisanya udah sisa 1. Simpen misalkan gitu ya. Oke? Jadi di sini perkaliannya bilangan bulat ya, teman-teman. Nggak boleh pecahan 1/4, itu nggak boleh. Harus bilangan bulat. Oke? Gimana? Ada pertanyaan lagi? Modulo? Kalau hasilnya harus pecahan, tapi kalau modulonya pecahan bisa nggak itu, Bang? Gimana? Kalau hasilnya kan harus bilangan bulat ya. Iya. Kalau modulonya itu bisa nggak pecahan? Misalnya kan itu modulo 3 ya. Nggak Kalau bisa. modulo nggak bisa juga ya. Nggak bisa. Modulo tuh ya ini Z. Kayak misalkan gini, ada nggak sih orang itu pecahan gitu loh. Misalkan tadi Mas kan nanya modulonya pecahan bisa nggak gitu. Kita secara umum aja gitu. Misalkan ada 20 ya barang lah, suatu benda mau dibagiin ke berapa orang. Nah, orangnya masa pecahan. Modulo misalkan 3,5. Ini orangnya orang apa ini 3,5? Ya, kita hanya berfokus pada bilangan bulat saja, Mas. Ini ada lambang Z-nya nih di sini, supaya kita tidak keluar dari si bilangan bulat ini, gitu ya.
Oke. Oke ya, jadi nggak jauh-jauh dari bilangan bulat. Kalau udah pecahan ya udah nggak bukan bilangan Z4 lagi ya. Oke, Siap. kalau Izin Mas. ya silakan. Berarti kalau misalnya yang baris 0 sama 1 itu semua 4-nya itu dikali 0 ya? Yang modulo 4-nya itu. Iya, betul. 0 tambah 1, 0 tambah 2, 0 tambah 3. Hasilnya kan 0 tambah 1, 1 gitu kan. 1 modulo Iya. 4. Ya, 1 lagi. Walaupun Iya. 4-nya kali 0 nggak apa-apa. Yang penting adil gitu loh ya pembagiannya. Oke. Terima kasih Mas. Secara umum, kalau modulo, himpunan modulo ya. Misalkan ada N orang gitu ya. Sisanya berapa teman-teman? Yang mungkin aja Zn. Sisanya berapa kemungkinan? Ini N-nya itu lebih dari 1. Itu ada nggak sih itunya? Berapa sisanya teman-teman? Logika aja. Yang paling kecil sisanya berapa? 0 kan? Ya enggak? Iya, 0. Terus? 0, habis itu Bisa apa lagi? 1 bisa nggak? 1. 1 bisa ya? Kan dia N-nya lebih dari 1. Walaupun lebih dari, tapi bisa juga ya Mas berarti? Kalau N-nya lebih dari 1 berarti ini minimal Z2 dong. Ya nggak? Iya sih. Kalau Z2, sisa minimalnya berapa? 0 sama 1 kan? Ya nggak? Nah, kalau ini sampai ke N, misalkan sampai 100 atau enggak sampai 100, misalkan sampai 20, ya udah kita titik-titik aja, titik-titik sampai sebelum N ya. Sebelum N itu apa, teman-teman? N-1 ya. Oke? Jadi kalau Z4 berhenti di 3. Kayak gitu. Kalau Z5 berhenti di mana, teman-teman? 4. Di 4 ya. Oke, udah ngerti ya, dari 0 sampai 4. Jadi kalau Zn dari 0 sampai angka sebelum N atau N-1. Gimana? Modulo, udah oke? Oke ya? Ada pertanyaan nggak nih? Kalau nggak, saya lanjutin. Oke, kita kenalan dengan sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini operasi bintang pada S bersifat asosiatif jika berlaku A bintang B, kemudian bintang C sama dengan A bintang kurung B bintang C untuk semua A, B, C elemen S. Oke, jadi sifat asosiatif yang paling gampang itu untuk bilangan bulat ya, bilangan Z. Masih ingat nggak Z kali Z elemennya siapa aja teman-teman? Z. Yaitu pasangan terurut AB, di mana AB-nya itu elemen Z. Elemen Z ya. Elemen Z. Kita cek untuk operasi penjumlahan ya. Apakah ini berlaku
Kita akan cek ini berlaku atau enggak ya. Oke. Ini berlaku atau enggak. Kita buktiin yang kiri dulu ya. Yang kiri, A tambah B kurung tambah C. Ini kalau nggak ada angka di depannya, angka berapa teman-teman? 1. 1 ya. 1 kali masuk teman-teman, kali pelangi. 1 dikali A dikali B, hasilnya berapa? A plus B. A plus B ya. A Siap. plus B. Di sana ada plus C ya. Oke, Siap. kita ini anggap aja, bentar, ini jangan pakai bintang deh. Saya pakai misalkan Romawi 1. Ini I gitu ya. Ini I, ini I2. Kita akan cek yang sebelah kanan teman-teman. A ditambah B tambah C. Nah, ini kalau dikali masuk, ini angka berapa kalau nggak ada angka di depan sini? Tetap 1. Angka 1 juga ya. 1 Siap. kali pelangi, kali masuk ini. Hasilnya apa? Tetap B plus C ya, yang sebelah sini ya. B plus C gitu ya. Nah, Oh. ini sama nggak nih hasilnya? Sama. Sama ya. Berdasarkan 1 dan 2. Kok nge-lag ya? Berdasarkan I dan I2, maka ini aja deh. Berdasarkan I1 dan I2 diperoleh apa teman-teman kesimpulannya ini? Kalau ini sama berarti ini juga sama ya? Juga sama. AB plus C nilainya sama dengan A plus A B. plus B plus C. Ya. Ini Siap. ternyata bisa berbentuk seperti ini. Jadi penjumlahan, ini kasih warna merah aja biar kelihatan. Jadi penjumlahan pada Z ya, bersifat apa? Asosiatif. Nah, contoh lain apa yang bersifat asosiatif? Perkalian, pembagian, Perkalian, penjumlahan dan perkalian modulo N pada Zn bersifat asosiatif. Kita akan cek ya. Kita akan cek pada contoh kedua ini. Modulo lagi nih, modulo. Penjumlahan dan perkalian. Saya ambil yang perkalian aja deh. Ya, Zn dikali Zn. Ini elemennya siapa? bilangan Terus bulat. ya. Kasih strip ya teman-teman, biar ngebedain dengan bilangan bulat yang biasa. Ini bilangan bulat modulo ya. Modulo. Siap. AB, di mana AB-nya elemen dari Zn. Oke? Kita akan lihat penjumlahan, perkalian gitu ya. Sebenarnya hampir mirip sih ya, kayak tadi pembuktiannya. Perlu dibuktiin nggak nih? Buktiin aja nggak apa-apa. Modulo soalnya, Mas.
Apakah ini berlaku? Ini perkalian saya pakainya ya. Kayak tadi, mirip banget ini. Pertama gimana? Buktiin yang kiri ya. Kita Dikali C. jabarin yang C modulo kirinya. C modulo. A kali B dikali C. Ini kalau dibuka kurungnya hasilnya apa nih? ABC. A modulo B modulo C. Nggak ada. Ini sebenarnya angka 1 ya di depan sini ya. 1 kali AB B ya tetap modulo. AB. Mm-mm. Ternyata hasilnya sama. Kayak tadi mirip. Kalau A kurung B kali C, hasilnya apa? Sama juga ya. Ini angka 1 Sama. dikali masuk ya tetap aja B. Gitu ya. Siap. Nah, berdasarkan satu dan 2 gitu ya. Ini mirip-mirip kayak tadi, teman-teman. Mas izin. Ya. Berarti kalau misalnya berlaku cuman buat penjumlahan sama perkalian doang. Kalau misalnya pembagian atau pengurangan nggak berlaku ya? Operasi kayak gitu. Nggak berlaku. Nanti saya buktiin ya di sini. Siap. Jadi ini perkalian pada Zn bersifat asosiatif. Oh, ini tadi diganti perkalian ya. Ini modulo kasih strip ya di atasnya teman-teman untuk membedakan dengan bilangan biasa. Ya walaupun isinya sebenarnya sama sih. Cuman takutnya kalian bingung. Misalkan gini, Iya. 2 tambah 3 hasilnya 5. Ini kalau biasa. Kalau modulo 4 bukan 5 loh. 1. Itu ya. Nanti bingung. Ini 2 tambah 3 tambah sama dengan 1. Ini mustabul error apa gimana? 5 modulo. Kan gitu ya. Caranya supaya beda kasih strip. Nah, ini artinya ada modulo nih. Modulo berapa? Modulo 4. Misalkan dalam soal dikasih tahu modulo 4. Gitu ya. Jadi nggak rancu ya. 2 tambah 3. Lah kok 1? Dari mana 1 gitu kan? Kasih strip biar ada pembeda. Oke ya? Siap. Izin bertanya, Bang. Ya, Nah, silakan. kalau itu kan sifat asosiatifnya, itu kalau hasilnya apa itu, Bang? Perkalian modulo itu. Atau bilangan bulat atau modulo juga hasilnya itu? Yang ini? Nah, itu misalnya modulo A kali modulo B kali modulo C. Nah, itu kalau hasilnya realnya tuh bilangan bulat apa modulo juga hasilnya, Bang? Ya ini bilangan bulat juga hasilnya. Ini kan kita bicara A-nya bilangan bulat, B-nya bilangan bulat, C-nya bilangan bulat gitu kan? Ya enggak? Kalau Ya. bilangan bulat dikali bilangan bulat dikali bilangan bulat, hasilnya apa? Bilangan bulat juga kan? Bulat ya. Tapi tetap ada stripnya ya, ngikutin ini. Ngikutin Oh, si modulo ini. Kalau keluarga modulo semuanya kasih strip. Misalkan ini hasilnya, misalkan gini ya, 2 dikali 3 dikali 5, begini kan? Ini hasilnya berapa nih? 5-nya modulo juga, Mas. Oh iya. Iya, modulo juga. 6 kali 5, 30 ya. 30. Ini mau Modulo di 30. modulo berapa ini? Mau di modulo berapa gitu kan? Misalkan dalam soal modulo 4. Ya udah, berarti hasilnya 2 ya. Kalau di modulo 4.
Ya. Kayak gini, teman-teman. Tadi apa pertanyaannya? Pembagian ya? Ya, pembagian atau pengurangan. Berlaku atau enggak? Coba kita cek dulu ya. Oret-oretan di sini. Asosiatif berlaku atau enggak? Ini apa nih? Unsur identitas. Ini komutatif. Bentar, ini saya geser dulu komutatifnya. Oke, kita akan cek sifat keasosiatifan pada pembagian atau pengurangan, dua-duanya. Kita cek. Pembagian dan pengurangan kalau gitu. Pembagian coba ya. Pembagian itu berarti, bentar dulu. Mau dulu atau nggak usah? Mau dulu Yang biasa aja. yang biasa aja ya. Jadi misalkan A bagi B, kemudian dibagi C ya. Siap. Ini apakah berlaku A dibagi B, bentar, dibagi C. C. Oke. Ini berlaku atau enggak gitu ya? Iya. Kita akan buktikan yang pertama. A bagi B, kemudian dibagi C. Dibagi dengan C. Ini kalau dibuka ininya, kurungnya jadi gimana? Ini kali masuk kan? Iya, sama. A bagi B bagi C. Oke. A. Bentar. Oh ya, ini ada pembagian. Kita bisa ubah dulu nggak ke perkalian? 1/B gitu. Coba kita ubah dulu ya. Ya, ke bentuk 1/B. A dikali. Ini kan B, kalau B doang itu B/1 ya, teman-teman. Iya. B/1 kalau dibalik jadi apa? 1/B. 1/B ya. 1/B. Oke. Ini kita balik juga ya, teman-teman. Pembagian. Kita jadikan perkalian. Hasilnya apa? 1/C. 1/C. Oke, hasilnya apa nih? A/BC. Ya, ini kali yang atas kali atas saja ya. A dikali 1 dikali 1 hasilnya A yang atas. Yang B hasilnya BC. BC. Oke ya. Kita akan cek yang kedua. Apakah hasilnya sama segitu? Yaitu A dibagi dengan B Bagi C. bagi C. Oke, kita coba jadikan perkalian dulu. Gimana nih? A dikali 1/B bagi C. 1/, saya ubah ke perkalian aja ya. Siap. 1/C. Bagi C. Oh, Oke, kita kerjain yang di dalam kurung dulu. Hasilnya apa yang di dalam kurung? B/C. B/C ya. Satu per B/C. Oke, saya kalikan dengan yang ini saya kali C
kali C lagi ya, biar Mm-mm. di sini tuh nggak ada pecahan nih, yang bawah sini. Saya kali C ya, biar C nggak per ada C. pecahan di bawah pecahan, biar ada. Hasilnya apa nih? A Yang dikali atas A C kali C, per B. A kali C ya. Jadi yang atas hasilnya AC, AC per B. AC. Ini sisa B aja ya. Ini kan C dicoret sama C, sisa B. Iya, Nah, sama nggak teman-teman? beda sih Pak. Jadi kesimpulannya apa? Nggak bisa. Berdasarkan 1 dan 2, 1 dan I1 dan I2 gitu ya. Diperoleh A dibagi dengan B dibagi dengan C Oke. itu nggak sama dengan gitu ya, tidak sama dengan A A bagi buka kurung B bagi C. A dibagi sama B kurung C. Nah, kesimpulannya apa? Jadi Tidak sama. pembagian ini tadi bilangan bulat ya. Ya, bilangan bulat. Pada bilangan bulat tidak bersifat Tidak bersifat asosiatif. Untuk pengurangan juga mirip-mirip sih. Kayak gitu juga. Dia nggak bersifat asosiatif, teman-teman. Nanti kalian buktiin sendiri ya, kalau pengurangan tuh hasilnya nanti kayak gini. Misalkan A kurang B, terus kurang C ya. Ini kalau dibuka hasilnya A kurang B, kurang C. A kurang B, maaf. A kurang B kurang C. Hasilnya apa teman-teman? Ini kan min 1 ya bacanya ya. Min 1 dikali masuk hasilnya apa? Plus. Ini min kali plus hasilnya min B ya. Nah, min kali min hasilnya plus. Nah, sama nggak? Sama nggak nih hasilnya? Min AB Nah, berarti plus AC. Beda. berarti ini nggak berlaku ya. Oke? Ini sekilas saja kayak gitu cara ngebuktiinnya. Jadi yang kiri hasilnya berapa, yang kanan hasilnya berapa. Sama nggak sih kiri sama kanan gitu loh. Ya. Siap. Cek dua-duanya. Oke. Lanjut ke sifat komutatif. Ini mirip juga, kita cek kiri dan kanannya. Operasi bintang pada S bersifat komutatif jika berlaku ditukar-tukar ya tempatnya ya. A bintang B sama dengan B bintang A. Bintang itu operasi ya maksudnya ya. Operasinya yang udah kita kenal perkalian, penjumlahan gitu ya. Pembagian, pengurangan. Nah, kita cek penjumlahan dan perkalian pada Z, N, Q, R semuanya bersifat komutatif. Kita akan buktikan. Sifat komutatif tadi gimana? Kita mau buktinya yang mana nih? Perkalian atau apa? Pembagian, penjumlahan atau yang mana? Yang perkalian aja, Pak. Yang perkalian ini ya. Apa yang modulo? ZN. Boleh. Yang modulo aja ini ya. Perkalian pada modulo. Oke. Berarti kita akan cek apakah modulo. Ini bilangan modulo ya. Apakah ini berlaku? Dikali modulo B. B dikali modulo A. Oke.
Sebenarnya ini dia cara ngebuktiinnya pakai logika juga bisa sih ya. Kalau bilangan bulat dikali bilangan bulat, boleh nggak ditukar? Boleh. Sama aja kan? Nggak berubah bentuk. Iya. Bukan, nilainya tuh sama gitu. Nilainya sama. Nih, Hmm. Ini ngebuktinya gimana nih? Kalau logika sih gampang ya. Ya kan kalau logika gampang nih. A kali B, B kali A. Misalkan ambil angka 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Pasti sama hasilnya. 6. Mm-mm. Hmm. Mungkin secara logika aja kali Mas. Untuk yang perkalian. Komutatif. Iya. Secara logika aja boleh. Nanti yang hitungan-hitungan itu kalau dia mungkin kayak tadi nih, ada 3 unsur gitu ya. Harus dibuktiin satu persatu, ini hasilnya apa, ini hasilnya apa. Ini secara logika dulu deh. Ini saya belum tahu nih cara ngebuktiin secara aljabarnya gitu ya. Kita ambil logikanya dulu. Secara logika, ketika dua bilangan bulat, ketika perkalian dua bilangan bulat bertukar tempat gitu ya. Bertukar tempat, maka hasilnya tetap sama ya. Hasilnya. Ini secara logis aja sih. Mungkin saya contohin yang kira-kira bersifat komutatif atau bukan itu pakai operasi lain ya. Misalkan saya punya bilangan A, bentar, himpunan S itu elemennya A1, A2, A3, nggak tahu sampai berapa ya, sampai AN mungkin. Saya munculkan suatu operasi bintang, sifatnya begini teman-teman. A1 dikuadratin, dikurang A1 kali A2. Nah, ini bintang itu bersifat asosiatif nggak nih? Coba ya. Kita akan buktikan bahwasanya apakah ini berlaku A1 bintang A2, apakah sama dengan A2 bintang A1. Itu ya, ini berlaku nggak nih? Ini komutatif nggak? Gitu. Oke, teman-teman? Oke, yang pertama buktiin dulu, kita jabarin dulu A1 bintang A2 ya. Hasilnya apa teman-teman? A1, A2. A1 kuadrat dikurang A1 kali A2. Gini ya, posisinya ya. Yang kedua gimana? A2 bintang A1, gitu ya. Jadi rumusnya kan tadi gimana? Yang kiri kuadrat, gitu ya. Kalau saya baca kiri dikuadratin, kemudian dikurang kiri kali kanan, gitu kan? Nah, kalau yang kirinya saya tulis A2,
Berarti di sini apa nih rumusnya? 2 kuadrat A2 kuadrat. kuadrat ya. Yang kiri dikuadratin, dikurang kiri kali kanan. Nah, ini sama nggak nih hasilnya? Beda. Beda ya. Jadi kesimpulannya apa? Tidak sama. Tidak komutatif perkalian. A1 bintang A2 tidak sama dengan A2 bintang A1 A1. Jadi tidak sama. operasi bintang pada S. Tadi himpunannya S ya, saya misalin S tadi. Tidak sama. tidak Komutatif. bersifat Tidak komutatif. tidak bersifat. Tidak komutatif. Kita lagi bahas komutatif ya. Siap. Komutatif. Oke, ada pertanyaan nggak nih? Asosiatif, komutatif. Oke ya, gampang lah kalian SD kan sering, ya nggak? Siap. Oke, lanjut. Kenalan dengan unsur identitas. Oke. Misalkan bintang suatu operasi pada S, himpunan S. Unsur E kecil elemen S dinamakan unsur identitas bintang jika berlaku A bintang E sama dengan A, sama dengan E bintang A untuk semua A elemen S. Oke. Saya kasih contoh untuk yang gampang dulu lah, bilangan bulat. Bilangan bulat. Bilangan bulat tadi siapa aja isinya? Titik-titik gitu ya. Titik -3, -2, -1, 0, 3, -2, -1, 0, 1, terus apa lagi? seterusnya. Dan seterusnya ya. Oke. Terus saya notasikan begini. Saya operasikan Z, perkalian deh, perkalian dot begini ya. Ini tadi mengindikasikan apa? Kalau A dioperasikan dengan unsur identitas, hasilnya tetap dirinya sendiri si A. Atau si unsur identitasnya taruh di kiri, dioperasikan dengan A, tetap hasilnya si A. Ada nggak di sini elemen dari Z yang memenuhi perkalian kayak gitu? Bilangan berapa sih di sini E-nya? Yang kalau dikalikan dengan 1. min 2, hasilnya tetap min 2. Iya, 1. 1 ya? Identitas Ini ya? 1 kan ya? Ini 1 ya? Perkalian ya? Ini E-nya, betul. Jadi ini unsur identitasnya adalah 1. Kita buktiin ya. Bahwasanya kalau 1 dioperasikan dengan bilangan berapapun di sini, pasti hasilnya bilangan itu lagi. Ya. Kita cek apakah 1 memenuhi. Kita cek identitas kiri dulu ya, dari kiri. 1 dikali dengan, ini bilangan bulat, saya misalkan A, gitu ya. Ini hasilnya apa teman-teman? A. Nah, lagi ya, dirinya sendiri ya. Kita cek yang kedua. Ketika satunya taruh di kanan, teman-teman. Ini A, ini ya, elemen dari Z. Pilih salah satu, terserah. Dikalikan dengan si unsur identitas. Hasilnya apa? A juga. A lagi. A juga. Kesimpulannya apa? Sama. 1 dikali A sama dengan, hasilnya tetap A ya, sama dengan A dikali dengan 1. Gitu ya. Jadi, 1 adalah unsur 1 adalah identitas unsur identitas Perkalian. identitas perkalian ya. Z, Perkalian pada siapa? Z.
himpunan pada elemen Z. Pada himpunan Z ya. Himpunan Z. Oke. Oke. Saya kasih contoh lagi. Kayaknya lembarnya habis. Koma Masih tambah. ada. Coba ini bilangan natural, teman-teman. Bilangan natural. Bilangan natural isinya siapa aja? 1 sampai 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, gitu ya. Nah, ada nggak di sini elemen identitas terhadap penjumlahan? Jadi, nggak ada. ini kalau ditambahin dengan bilangan bulat, bilangan asli, n misalkan ya, ini menghasilkan n, kemudian ketika n-nya dipindahin ke kanan, tetap hasilnya n. Jadi ini ke sini bisa, ini ke sini bisa. Ada nggak yang memenuhi? Coba. 1 bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. 2? Nggak bisa. Bisanya 0, Mas. Harusnya 0 ya? Harus yang ada, Tapi iya, harus yang ada di bilangan asli ya, Mas. iya, harus Nggak pada ada. bilangan tersebut. Harus pada himpunan tersebut. Himpunannya nggak ada. 0 nggak Ada ya? ada di bilangan asli. Jadi, untuk menyangkalnya gimana? Gimana? Gimana Tidak bikin ada. kalimatnya? Oh, tidak ada unsur identitas Tidak operasi ada tambah ya? unsur Identitas operasi. natural. Oh, Tidak ada unsur di natural yang memenuhi Unsur di identitas N. E ditambah natural. Ini nanti N-nya dikasih keterangan ya di belakang. N-nya itu bilangan natural gitu ya. Tidak ada unsur di N yang memenuhi unsur E, maaf di sini ada E-nya. Tidak ada unsur identitas di N yang memenuhi ini ya, gitu ya. Atau unsur aja lah. Kan dia nggak punya identitas. Tidak ada unsur E. Ya udah, unsur E dah. Tidak ada unsur E di natural yang memenuhi E ditambah N menghasilkan N, kemudian N ditambah E menghasilkan N juga. Untuk setiap Himpunan N kecil elemen natural. Ini bacanya untuk setiap ya teman-teman. Kayak A terbalik gitu. Ini untuk setiap gitu ya bacanya. Oke. Unsur identitas. Terus apa lagi tadi contohnya? Oh, belum ada ya. Kalian ada bukunya nggak? ada, Mas. Saya save dulu. Ini saya ke layar kedua ya teman-teman. Tadi udah penuh. Bukan ini. Ini belum nih. Maaf, ini saya hapus dulu.
Contoh pada modulo, teman-teman. Modulo Zn. Zn itu tadi elemennya siapa, teman-teman? Sisa pembagian itu mulai paling kecil 0 ya. Sisa pembagian 0, 1, 0, 1, 2, 3. 2, sampai sebelum N ya. Sebelum N. N-1. Begini ya. Oke. Ada nggak nih di antara ini ketika Zn saya operasikan misalkan penjumlahan deh. Ada nggak unsur identitasnya? Ada dong. Siapa? Modulo. 0 tuh. Modulo. Yang mana E-nya? Bacanya tuh modulo 0 atau 0 aja sih, Mas? 0 aja. 0 aja kan? Yang 0 ya ini ya. 0, Kita Mas. cek sebetulnya ini E-nya 0. E-nya yang 0 kita ambil ya. Kita akan buktikan apakah berlaku seperti itu. Yang pertama, 0 dioperasikan dengan apa nih? Saya misalin huruf A lagi ya. A strip gitulah ya. A strip itu siapa? Ya ini. Ambil salah satu dari sini. 0 lagi boleh nggak? Boleh, terserah. Yang penting ada di dalam sini. Yang A ini ya, teman-teman. Siap. Ini hasilnya apa? 0 tambah A. Tetap A ya. A. Ini enggak? 0 tambah Modulo A ya A. tetap A. Gitu kan? Kita cek yang kedua. Apa tadi? A. 0-nya ditaruh kanan ya, teman-teman. Ditambah 0. A tambah 0. Sama nggak hasilnya A? Sama. Modulo A. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya 0 jadi tambah A. penjumlahan Hasilnya A gitu ya. Sama dengan A tambah 0. Jadi 0 adalah apa? Unsur Unsur identitas. identitas unsur Operasi E di penjumlahan ya. Z. Penjumlahan pada Zn gitu ya. iya. Nah, saya ambil misalkan bentar. Yang pembagian ada nggak? Coba ya, kita tinjau bilangan bulat dan pembagian. Bilangan bulat. Isinya siapa aja tadi? Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Ketika bilangan bulat, saya operasikan dengan pembagian. Ada nggak unsur E-nya? Satu? Sih, Mas. Yakin satu? Bentar loh. 1, Mas. Tidak ada kayaknya. Coba ya satu ya. Coba nih satu katanya. Kita akan cek satu. E-nya satu. Ini E-nya. Coba ya. Yang pertama gimana? 1 dibagi
dengan Ya, nggak N bisa. misalkan ya, bilangan bulat. Nggak Jangan N bisa. deh, pakainya A. A aja. Hasilnya apa nih? Per A ya. Untuk saya. Coba kalau Nggak ini aja bisa. udah nggak, bukan dirinya sendiri nih. Ini bukan dirinya Benar, sendiri. nggak ada identitas di pembagian kalau nggak salah ya. Berarti nggak bisa ya ini ya. Raiso. Jadi kesimpulannya gimana? Tidak ada Unsur identitas. tidak ada unsur unsur E pada Z yang memenuhi gimana? Operasi pembagian. Yang memenuhi E bagi A menghasilkan A sama dengan A bagi E. Gitu ya. Enggak ada nih yang kayak gini ya. Jadi apa? Jadi operasi pembagian pada Z tidak Memiliki unsur memiliki identitas. unsur identitas. Ngerti nggak nih teman-teman? Oke, Mas. Oke. Sekarang ke apa namanya? Balikan. Nih ya, ini definisinya. Misalkan bintang suatu operasi pada S, pada himpunan S gitu ya. Dengan unsur identitas E. Unsur A elemen himpunan S dikatakan mempunyai balikan jika terdapat unsur B yang memenuhi A bintang B sama dengan identitas sama dengan B bintang A. Oke. Kita contoh yang gampang aja dulu. Z tadi kita udah tahu mempunyai unsur identitas siapa? 0 dan 1. 1 ya. Tuh. Ini saya persingkat aja. Tadi E-nya kita udah tahu 1 gitu ya. Terhadap 0. Z terhadap perkalian. Tadi unsur identitasnya adalah 1. 1. Oke. Nah, terus
kita lihat di sini ada nggak sih, misalkan sembarang unsur di Z ini diambil, dioperasikan dengan balikannya menghasilkan 1. Jadi, ambil sembarang A di Z, dikalikan dengan ambil sembarang B di Z, menghasilkan 1. Ambil ada nggak bilangan bulat kali bilangan bulat hasilnya 1. Min 1 kali min 1 atau nggak 1 kali 1. Emang boleh maksudnya boleh pilih yang sama, A itu sama B itu angkanya sama. Kenapa? Kan yang Bebas. menghasilkan 1 min 1 kali min 1, berarti A-nya min 1, B-nya min 1 gitu boleh. Atau A-nya 1, B-nya 1. Seperti itu boleh. Boleh aja. Min 1 Boleh. kali min 1. Boleh. AB-nya bebas. Berarti ambil A sama min 1, B-nya juga min 1. Itu boleh. Bentar. Gimana? Ini untuk sembarang bisa nggak nih? Kalau kita ambil misalkan 1 gitu ya, atau 0 deh. 0 dikali berapa sih hasilnya 1? Nggak ada. Nggak ada ya. Berarti kesimpulannya apa? Bukan berarti. Bukan entitasnya. Sebenarnya ini min 1 punya balikan. Min 1 dikali min 1 bisa nggak hasilnya 1? Min 1 Bisa. kali min 1 bisa. Bisa ya. Kalau 1 dikali dengan 1 Bisa 1. bisa Bisa. ya. Berarti kita cek cuma 2 doang ya. Jadi min 1 si A-nya ya. Balikannya yang B ya. B balikannya tadi min 1 ya. Min 1 juga. Hasilnya 1. Balikannya tadi siapa? Balikannya min 1. Dan si A-nya min 1. Berlaku ya. Oh, betul. Yang kedua, 1 balikannya siapa? Terhadap perkalian. 1. 1 juga ya. Ini saya kasih, kayaknya harusnya tadi warna merah aja. Biar saya ganti warna merah. Ini balikannya saya kasih warna merah biar kayak gini. Ini balikannya warna merah. Hasilnya 1. Balikannya warna merah. Min 1 kali min 1. Ya. Jadi min 1 itu memiliki balikan terhadap perkalian di Z. Gitu ya. Tapi hasilnya siapa? Balikannya. Balikannya ya dirinya sendiri. Min 1 balikannya min 1 lagi. Gitu ya. Kalau 1 gimana? Balikannya siapa? Tetap dirinya juga 1. Dirinya sendiri ya. 1 Siap. dikali dengan balikannya. Balikannya 1. Menghasilkan 1. Balikannya 1 dikali dirinya 1. Ya, jadi kesimpulannya cuman ini berdua ya yang memenuhi ini. Ada lagi nggak yang lain? Nggak ada lagi sih. Ada lagi nggak? Nol nggak mungkin. Yang lain dikalikan dirinya sendiri juga nggak mungkin. 1. Ya, jadi kesimpulannya apa? Jadi hanya 1 dan min 1 yang memiliki balikan
terhadap perkalian ya. Oke. Kita coba modulo lagi ya. Kenalan lagi dengan modulo. Kayaknya harus Mas dilengkapi di ini kali ya, di Z di himpunan bilangan bulat ya. Mas boleh nanya nggak Mas? Ini keberadaan terhadap perkalian Di pada himpunan Z bilangan. gitu ya. Ya, pada Z ya. Ya, Mas. silakan. Untuk kesimpulan sih sebenarnya jadi hanya satu dan satu yang memiliki balikan terhadap kalian kan ya. Itu kan kalau E-nya 1 Mas. Iya. Kalau misalnya saya pilih E-nya 2 gitu, kan jadi beda. Oke, betul sekali. Jadi caranya begini Mas, kita tentuin dulu E-nya yang memenuhi sifat identitas. Tadi identitas Oh, syaratnya apa? Satu. Nggak boleh sembarang ya Oke. E-nya ya. Harus memenuhi dioperasikan dengan suatu angka ya, menghasilkan tetap angka itu. Ketika E-nya pindahin ke kanan, A dioperasikan dengan E lagi, menghasilkan A. Nah, sifat ini dipenuhi nggak oleh si 2? Masukin angka 2 di sini. Nah, 2 berarti bukan identitas ya. oke, berarti E-nya di sini memang ada hubungan yang sebelumnya ya sama apa sih? Iya, Fungsi betul. identitas ya. Oke, Tepat oke. sekali. Sip, sip, sip. Jadi E-nya itu tunggal sebetulnya. Cuman ada 1. Setiap unsur identitas itu tunggal. Nggak ada yang lain lagi. Oke ya. Kita akan coba pada modulo nih. Kenalan lagi sama modulo. Tadi modulo itu apa elemennya? Isinya siapa aja nih? Zn. 0, 0, 1, 1, sampai N1. 2, sampai sebelum N ya. Atau N1. Iya. Penjumlahan ada nggak? Tadi Zn. 0, Zn terhadap penjumlahan. Apakah dia memiliki identitas? Siapa Ada, nih identitasnya? 0. 0 ya? Ya Mas? 0. Jangan sembarangan ya E-nya. Nggak boleh 1, 2. Tergantung ya. Tadi kita udah buktiin ternyata si 0 ini identitasnya. Oke? Oke. Sekarang ada nggak sih setiap unsur di sini memiliki balikannya? Ketika ditambahin. Ada nggak yang memenuhi kayak gini nih? 0. Kok 0 sih? Suatu bilangan ya. Saya katakan misalkan A. Ada nggak sih ditambah balikannya? Si B ini ya, balikannya. Supaya menghasilkan si E atau 0. Gitu ya. Ketika balikannya saya taruh di depan juga sama. Balikannya taruh depan. Si A-nya masih tetap 0. 0 ada balikannya nggak nih? Ya, yang berlawanan itu ya Mas ya. 0 ada balikannya nggak? Tapi di sini Zn ya. Oh, modulo ya, berarti nggak ada ya. Modulo. Oh, kalau 0 boleh sama nggak sih? Apanya? Boleh. AB-nya boleh sama ya. Berarti 0 dong. 0 balikannya 0 juga ya. Iya, semuanya 0. Kalau 1 ada balikannya nggak? Nggak 0. Modulo Modulo itu gimana yang tadi ya? Modulo itu pembagian. Jadi saya diawalin. Kalau misalnya kayak A-nya 1, B-nya 2, modulo 2 kan 0 gitu. Gitu bukan maksudnya. Gimana? A-nya 1, B-nya 1. Ini modulonya tuh modulo N ya, maksudnya
Iya, Sebenarnya saya N-nya tadi nggak ngikut di awal sih, jadi agak bilangan kayak- N-nya sembarang. N-nya itu Hmm. sembarang. Mau 5, 6, 7, 8. Yang penting berlaku hasilnya 0. Nah, caranya seperti ini, teman-teman. Ketika ini ambil A, ini, misalkan ini A ya. Balikannya tuh ada. Balikannya itu N dikurang si A. Nah, coba deh. A ditambah N min A, hasilnya berapa? N doang kan? N doang. N doang. N dibagi N, sisanya berapa? 1. N dibagi Oh. N, sisanya berapa? 0. 0. Oh, Habis yang ya? 0 ya. Sorry. Oke, Hmm. kita cek yang sebelah sini. Tadi kita ini ya, N min A ya. N min A ini balikannya. Kayaknya harus kasih warna merah. Tuh. Balikannya Plus, warna merah. Tuh. Balikannya warna merah. Yaitu N kurang si A. Ini menghasilkan tadi N ya. Hasilnya N. N kalau dimodulo dengan N hasilnya berapa teman-teman? 0 ya. 0 juga. Oke. Kita cek balikan. Kalau ditaruh di kiri terpenuhi enggak? N kurang A ditambah A. Hasilnya apa nih? N juga ya. Hmm. Nah, N kalau di modulo N hasilnya berapa? 0. 0 juga. Ternyata ada semua ya. Ya, jadi 0 pasangannya N gitu ya. Kita contoh pakai ini deh, pakai angka biar kelihatan. Misalkan Z10. Z10 ya teman-teman. Dari 0, 1, 2, sampai sebelum 10 berapa? 9 ya? 9. Oh, 2 sama 8 gitu ya Mas. Iya, betul. Nol tadi balikannya siapa? Kecuali ini ya, yang 0 ya. 0 balikannya siapa? 0 tadi ya, sama ya. Yang gampang. Kalau 2 balikannya siapa teman-teman? Halo? Mas. Berapa di sini? 8 Mas. 8 ya. 8. Ini masih ada ya di dalam Z10 ya. Jangan keluar dari Z10 ini. Ini 2 ada di sini, 8 ada di sini, gitu ya. Terus kalau 4 balikannya siapa? 6. 6 ya. 10 kurang 4. Iya, karena 2 ditambah 8 di 10. modulo 10 hasilnya berapa? Di Modulo 10. modulo 10. Ya, 10 di modulo 10 ya Nah, habis ya atau sisanya 0, betul ya? Iya. Oke. Betul. Jadi untuk N yang besar sekalipun dia selalu memiliki balikan. Oke. Balikan gimana? Ada pertanyaan balikan? Saya masih bingung konsep balikan ini berarti artinya gimana caranya jadi 0 gitu, Bang? Balikan itu definisinya seperti ini, Mas. Kalian harus tahu dulu unsur identitas E ini. Unsur identitasnya siapa?
Itu dulu. Kalau unsur identitas sudah paham, baru masuk ke balikan. Ya. Kenapa tadi ini unsur identitasnya dipilih E? Sorry. Kenapa dipilih angka 1 ini? Tadi udah kita buktikan kan? Halo, Mas? Iya, iya. Ya. Jadi unsur identitasnya harus kalian tentuin dulu, buktiin dulu ya. Yang memenuhi, yang mana yang memenuhi. Tinggal ngikut. Maksudnya di kasus modulo itu, Bang. Kalau yang dibilang bulat kan udah jelas ya. Di kasus modulo itu loh. Yang di modulo. Yang di modulo kalian harus cek dulu. Ini loh. Ini Mas cari dulu E-nya yang mana. Bisa buktiin nggak kalau ini E terhadap penjumlahan? Mas, ini saya coba buktiin sebelah kanan ya. Bahwasanya ini tuh identitasnya. Identitas tadi rumusnya apa? Identitas dioperasikan terhadap suatu angka harus menghasilkan angka lagi gitu ya. Si A lagi. Gitu ya. Ketika identitasnya saya tukar yang ini ya, saya tukar. Jadi A-nya taruh kiri, identitasnya taruh kanan, tetap hasilnya A lagi. Coba angka berapa di sini yang memenuhi seperti ini? 1. Kok 1? 1 tadi penjumlahan ya? Coba terhadap penjumlahan. Tadi penjumlahan, sorry. Ya, ini penjumlahan ya tadi ya. Tadi ini penjumlahan. Makanya saya pilih E-nya 0. Kalau perkalian mungkin betul 1 ya. ZN-nya terhadap perkalian 1. Betul. Oke? Oke. Ya, jadi identitas harus tahu dulu nih konsep identitas. Kalau identitas sudah oke, masuk ke balikan. Balikan itu kayak gini. Definisinya. Suatu A elemen S dikatakan mempunyai balikan jika terdapat unsur B elemen S. Jadi B ini disebut balikan. Gitu. Iya. Tapi berarti yang terakhir itu bukan fungsi penjumlahan, berarti itu penjumlahan dan pengurangan ya itu ya. Ada n minus A itu. Yang ini? Iya. Ini penjumlahan, Mas. Ini pengurangan itu? Yang n ini? A? Ini bukan pengurangannya. Maksudnya gini loh. Ini unsur di apa itu? Di ZN. Ngambilnya yang mana sih unsur di ZN ketika saya ngambil suatu A di sini, suatu angka di sini ya. Nah, balikannya yang mana? Balikannya yang ini nih. Ciri-cirinya N dikurang A. Gitu loh. Kalau Z10 terhadap penjumlahan ya, 2 memiliki balikan terhadap siapa? Ya tinggal kurangin aja. Karena di sini Z10 berarti 10 kurang 2 berapa? 8. Oh, iya. Gitu. Jadi bukan ini pengurangan, bukan. Yang dimaksud penjumlahan itu yang ini nih. Ketika 2 bilangan pada Z kita jumlahkan. Ini kan ada nih jumlah, ya. Jadi bukan dibahas ininya. Gimana unsur balikan dan inverse? Mas, mau ke atas dikit, Mas. Boleh ke atas dikit nggak? Yang apa yang min 1 sama 1. Nah, itu, taruh. Tadi yang min 1 dan 1. Nah, bawah lagi, Mas. Simpulannya jadi. Oh. Sip, udah, Mas. Oke. Gimana? Masih lanjut atau udah? Sampai identitas dan balikan. Udah siang barangkali pada beraktivitas kan?
Gimana Baica? Belajar ini saya makin krisis identitas tau Mas. Kenapa? Katanya krisis identitas, Mas. Identitas diri sendiri aja masih, ya Allah, ini seru nyari identitas di Zahlen. Aduh. Gimana? Masih mau lanjut atau udah? Kalau misalnya masih mau lanjut sampai jam 11 nggak apa-apa. Lanjut aja nggak masalah, itu tinggal dikit lagi, Mas. Oke, ya udah. Lanjut Mas Kabul. Nanti kan bisa Kita di lanjutkan krisis identitas ini supaya lebih jelas. Intermezzo ya guys. Bentar. Paling nanti ini sih kalau udah ke balikan nanti kemana ini? Jadian. Jalan sama mantan Mas. Waduh, Kan halu. balikan. Setelah materi balikan tertutup. Oke, sifat tertutup. Ini kemarin kayaknya udah sih. Sedikit saya bahas tertutup, ketertutupan. Oh, ini belum. Saya crop dulu. Bentar saya cantumin dulu definisinya. Ini teman-teman, definisi misalkan bintang suatu operasi pada himpunan S. Misalkan pula ada S aksen ya, ini bacanya S aksen. Dia bukan himpunan kosong. S aksen ini himpunan bagian dari himpunan S. Nah, himpunan S aksen dikatakan tertutup terhadap operasi bintang jika setiap pasangan terurut di S aksen kali S aksen dipetakan oleh bintang ke dirinya sendiri. Oke, kita tinjau bilangan real. Kemarin untuk bilangan natural masuk nggak ke dalam bilangan bulat? Masuk. Masuk ya. Terus, apalagi? Bilangan rasional ya. Terus, bilangan real. Nah, kita akan cek bilangan real ini. Penjumlahan pada bilangan real. Real terhadap penjumlahan. Nah, ini tertutup nggak terhadap penjumlahan? Kita akan cek. Ambil AB. Ambil AB elemen real ya. Ini hasilnya apa nih? Bilangan real juga bukan? Jika dipetakan ke A plus B. Misalkan A-nya dan B-nya elemen real. Nah, penjumlahannya elemen real juga bukan?
Elemen real, Mas. Elemen real juga ya. Jadi kita bisa kesimpulkan dari real dikali kartesius dengan real ternyata menghasilkan bilangan real juga ya pada himpunan tersebut. Jadi bilangan atau himpunan bilangan real tertutup terhadap penjumlahan. Nah, dari sini ketika ini kalau saya baca bapaknya ya atau induknya aja bisa tertutup, ini yang ke belakang-belakang sini ini anak-anaknya kan ini. Ya enggak? Halo? Iya. Ya. Anak-anak. Ini anak-anaknya kan yang di belakang sini kan. Ini kan masuk Iya. ke Z, Z masuk ke Q, Q masuk ke R. Jadi ini bapaknya. Kalau bapaknya aja udah tertutup terhadap penjumlahan, kita akan buktikan bahwasannya anak-anaknya itu juga tertutup terhadap penjumlahan. Kita ambil bilangan natural yang paling bontot ya. Bilangan natural siapa aja? 1, 1, 2, 2, 3. 3 sampai seterusnya ya. Oke. Nah, ketika kita ambil M, N, kita jumlahkan, kita akan cek. Ketika M dan N elemen dari natural, apakah jumlahnya elemen natural? Of course, yes. Ya, natural. Iya nggak? Ya. Berarti ini mengindikasikan bahwa N bilangan natural, himpunan bilangan natural dikali dengan bilangan himpunan bilangan natural dipetakan menuju himpunan bilangan natural lagi ya. Ya enggak? Iya. Simpulannya apa? Jadi Berlaku pada N bilangan natural tertutup terhadap penjumlahan. Nah, ini bahasanya bisa dibalik, teman-teman. Atau kalian bisa bilang gini, penjumlahan atau ya, or penjumlahan tertutup tertutup dalam atau pada ya, pada natural. Nih, ya, ini dua kalimat yang maknanya sama sih dia. Cuman ya ini pertama natural tertutup terhadap penjumlahan. Kalau mau bilang penjumlahan tertutup pada N juga sama. Ya. Siap. Ini cuman kalimatnya dibalik aja. Itu yang disebut tertutup. Coba kita lihat contoh lain. Saya misalkan punya himpunan A. Pakai tabel Kelly aja ya. A-nya misalkan berapa aja? Sebutin 4 unsur. Serah angka berapa? Salin bilangan prima deh. 2, 5, 3, 5, 7. Kita akan operasikan A terhadap operasi bintang. Apakah dia tertutup? Kita akan buat tabel Kelly-nya. Ini saya misal aja ya, teman-teman. 2, 3, 5, 7. Ini operasinya bintang di sini. 2, 3, 5, 7.
Misalkan begini teman-teman. Hasilnya itu 3, 2, 7, 5, 2, 4. Nah, seperti ini hasilnya. Ini berarti ketika si A dioperasikan dengan dioperasikan dengan A. Ini hasilnya A juga atau bukan? Kita lihat yang hijau ini nih hasilnya. Ini elemennya siapa? Juga A. Hmm? 2, 3, 5, 7 juga. Ada yang lain unsurnya? 1. Ada 1 sama 4. Ada 1, ada 4 ya. Berarti ini berarti enggak ini ya, tidak tertutup ya. Berarti kesimpulannya apa? Jadi dulu. Karena terdapat A bintang B bukan elemen dari A, gitu ya. Karena terdapat A bintang B bukan elemen A, maka himpunan A tidak tertutup, terhadap Operasi penjumlahan. ya, operasi penjumlahan. Gitu ya teman-teman. Kalau dia udah keluar 1 aja, udah nggak usah dianggap. Tulisnya begini. Ada minimal 1 ya, minimal 1. Ada A bintang B ternyata nggak masuk ke dalam himpunan A, maka A tidak tertutup terhadap penjumlahan. Itu aja sih. Mungkin itu aja masalah tertutup dan tidak tertutup. Ya, teman-teman. Ini namanya tabel Kelly. Tabel Kelly. Mas Kabul, Ya. jam 11 nih. Udah? Nanti kalau misalnya mau dilanjut, monggo di WA grup aja gitu. Boleh. Oke. Silakan ditutup, Mas. Ini Mas Teguh, record-nya udah ya? Udah.